Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Alhamdulillah, kita akhirnya sampai juga ya materi inti dari akuntansi PPH. Ya, kalau di video pertama kita tadi sudah memperkenalkan kembali atau mereview secara umum perpajakan. Dalam hal ini adalah pajak penghasilan yang sering dijumpai di dalam transaksi akuntansi. Dan juga di video kedua kita juga sudah melihat bagaimana perbedaan antara perbedaan temporer dengan perbedaan yang permanen. Nah, di video ketiga ini kita sampai ke titik yang paling krusial, yaitu koreksi fiskal. Saya yakin teman-teman sudah mendalami materi koreksi fiskal ini di mata kuliah perpajakan dan bahkan mungkin sangat fasih ya. Untuk itu saya tidak akan banyak mengupas secara detail tentang koreksi fiskal ini, tapi untuk mengingatkan kembali kepada sahabat muda apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam aspek akuntansi ini untuk melihat dampak koreksi fiskal ini terhadap pencatatan atau pembukuan perusahaan ya. Nah, mohon maaf tadi sempat terlewat. Jadi sahabat muda, ya, kita tahu yang namanya perbedaan temporer atau sementara maupun perbedaan permanen itu akan menimbulkan konsekuensi adanya koreksi fiskal. Baik itu koreksi fiskal sifatnya koreksi yang positif maupun koreksi fiskal yang sifatnya negatif. Artinya apa ini? Koreksi fiskal negatif dan positif ini dikaitkan dengan bagaimana kita mengoreksi laba akuntansi, ya, laba sebelum pajak berdasarkan hitungan akuntansi, agar bisa menjadi sebuah angka yang kita sebut dengan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif itu dari dalam artian ini dari perspektif otoritas pajak. Yang dimaksud koreksi fiskal positif berarti dia akan menambah pajak. Artinya kalau dia akan menambah pajak, otomatis dia akan menambah penghasilan kena pajak. Jadi yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan neto fiskalnya menjadi lebih besar, sehingga berdampak pada pajak terutangnya menjadi lebih besar pula. Sebaliknya, kalau kita menjumpai nanti koreksi fiskal negatif, artinya apa? Itu berdampak pada penurunan pajak terutang. Agar pajak terutang itu menurun, otomatis penghasilan kena pajaknya atau penghasilan netonya ini akan menjadi lebih kecil dari laba akuntansi. Sehingga ini kita sebut dengan koreksi fiskal negatif. Jadi ketika kita bilang positif atau negatif, itu dipandang dari apakah koreksi fiskal itu menyebabkan pajak terutang itu naik atau turun. Ketika koreksi fiskal menyebabkan pajak itu naik, maka kita sebut dengan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, jika menyebabkan pajak terutang turun, maka kita sebut dengan koreksi fiskal negatif. Nah, ini untuk mengulang kembali teman-teman semua beberapa kategori koreksi fiskal positif dan negatif ya. Nah, di sini memang masih kita campur ya. Apakah di situ koreksi fiskal yang disebabkan oleh beda temporer atau oleh beda tetap ya. Coba kita lihat nih. Yang pertama ya ini contoh-contoh koreksi fiskal yang positif. Biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Ini kan biaya ya. Artinya biaya ini bagi perusahaan menjadi sebuah beban, menjadi sebuah perhitungan biaya yang mengurangi labanya. Tapi dari sisi perpajakan, biaya-biaya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sehingga ini kita sebut koreksi fiskal positif karena biaya ini harus ditambahkan kembali ya ke arah laba akuntansinya, gitu ya. Nah, ini termasuk apa, teman-teman? Apakah ini beda permanen atau beda temporer? Nah, ini beda permanen ya. Betul sekali, ini beda permanen. Ya. Kemudian pembentukan atau pemukaan dana cadangan. Nah, kenapa disebut positif? Karena sebenarnya kalau di sisi perpajakan itu untuk dana cadangan itu hanya bisa dilakukan ketika sudah ada bukti ya. Bukti valid menyatakan bahwasanya piutang dari wajib pajak itu memang tidak akan tertagih ya. Sepanjang itu hanya perkiraan dari perusahaan, maka tidak diperkenankan ya membuat sebuah semacam bad debt expense. Ini kita sebut dengan beda temporer. Ya. Kemudian penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural atau kenikmatan. Ini juga
hal yang tidak diperkenankan di dalam perpajakan, karena yang namanya natura itu tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak. Kita sebut ini beda permanen ya, betul sekali. Kemudian yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran ya kepada pengusaha atau pihak yang punya hubungan istimewa. Ini juga bisa jadi ini menjadi beda permanen ya. Harta yang dihibahkan ini juga tidak diperkenankan ya, atau bantuan atau sumbangan tidak diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Nah, teman-teman, ini kalau disebut pajak penghasilan, PPh badan yang berupa angsuran, PPh pasal 2 dan pasal 29, ini kenapa koreksi fiskal positif? Karena hakikatnya dia merupakan pajak dibayar di muka, sehingga dia memang akan mengurangi pajak terutang. Ya, ini otomatis ini hanya sebenarnya ini kita nggak sebut sebagai beda permanen atau beda temporer ya, karena dia memang untuk mengurangi ya utang pajak setelah kita menghitung nanti beban pajak gini ya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan modalnya tidak sebagai tersaham juga tidak diperkenankan. Sanksi administrasi juga tidak diperkenankan di beda permanen ya. Kemudian selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal ya ini. Kalau penyusutan menurut akuntansi ternyata lebih besar dibanding dengan penyusutan menurut fiskal, itu akan terkoreksi ya. Nah, ini berarti beda temporer ya. Kalau terkait sama penyusutan biasanya beda temporer. Kemudian selisih amortisasi komersil juga beda temporer. Biaya yang ditanggungkan pengakuannya ini juga temporer ya. Nah, ini penyesuaian fiskal positif lainnya ya, misalkan perjalanan dinas tanpa bukti-bukti. Ya, ini kalau nggak bisa menghadirkan bukti ya dia akan menjadi beda permanen gitu ya. Kemudian pembagian bonus, gratifikasi segala macam, PPh ditanggung perusahaan terhadap sewa yang ditempati gawe ya. Penghapusan piutang, biaya penelitian, biaya entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatif ya, biaya promosi dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang saya yakin teman-teman sudah pelajari di mata kuliah perpajakan ya. Nah, kita hanya mengingatkan kembali bahwa ketika kita melihat apakah itu beda permanen atau beda temporer, dua-duanya menyebabkan adanya koreksi fiskal ya. Baik itu yang positif maupun negatif. Kemudian di sini diberikan contoh sedikit lagi mengenai koreksi fiskal negatif ya. Di antaranya ada penghasilan yang sudah dikenakan PPh final atau bahkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi sudah kita masukkan dalam omset perusahaan. Jadi itu tidak boleh terus dikeluarkan sehingga menyebabkan jumlah pajak terutang kita akan berkurang ya. Karena kita tidak mengenakan pajak itu kembali atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh final ataupun atas penghasilan yang sebenarnya bukan merupakan objek pajak. Kemudian selisih penyusutan komersil ya, yang di bawah penyusutan amortisasi fiskal benar dan penyusutan fiskal negatif lainnya. Ya, ini untuk mengingatkan kembali teman-teman ya, macam-macam koreksi fiskal baik yang positif maupun negatif. Nah, sekarang sahabat muda, ini adalah beberapa istilah penting di dalam akuntansi pajak ya, supaya kita mempunyai spektrum yang sama ketika membicarakan istilah ini. Yang kita maksud ini adalah makhluk yang sama ya, yang kita maksud adalah benda yang sama ya. Nah, pertama kita harus sama-sama menyepakati bahwa namanya pajak penghasilan itu dihitung berbasis pada penghasilan yang sesungguhnya yang dibayar pada pemerintah. Jadi yang kita sebut dengan PPh terutang atau income tax payable itu adalah income tax payable dari sudut pandang pemerintah. Artinya itu benar-benar sudah income tax payable yang dihitung sesuai dengan hitung-hitungan fiskal tadi, ya. Itu namanya income tax payable. Kemudian pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak disebut sebagai beban pajak penghasilan atau income tax expense. Ya, ini yang beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak. Jadi ini setelah kita mengetahui setelah mengetahui penghasilan kena pajaknya, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, maka inilah kita sebut dengan income tax expense atau provision for income tax. Ya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan beban pajak apa? Beban pajak itu adalah jumlah agregat. Jumlah agregat berarti penjumlahan ya dari lebih dari satu item berarti ya. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini itu adalah beban pajak yang memang dihitung berdasarkan kewajiban di tahun ini, yang memang harus dibebankan di tahun ini ya. Sedangkan beban pajak tangguhan adalah karena berlalunya waktu, karena adanya beda temporer gitu ya, itu akan
seiring dengan berjalannya waktu tuh bebannya akan tersesuaikan dengan sendirinya. Ya. Nah, itu penjumlahan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan itu yang disebut dengan beban pajak. Ya. Nah, beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Jadi memang nanti kita akan lihat bagaimana beban pajak kini itu dikaitkan dengan laba akuntansinya, ya, karena memang penyajian di laporan laba rugi nanti yang dimaksud dengan beban pajak kini itu adalah beban pajak kini yang mengurangi laba komersial menurut akuntansi. Ya. Nah, itu mengenai beban pajak kini. Kemudian ada yang disebut dengan pajak kini. Apa ini? Pajak terutang dalam satuan tahun fiskal yang tercantum dalam SPT, itu namanya pajak kini. Jadi kalau ada PPh terutang yang tercantum di dalam SPT tahunan, itulah yang disebut dengan pajak kini. Ya. Kemudian beban pajak tangguhan ini apa? Beban pajak yang muncul secara sebagai konsekuensi karena adanya pengakuan liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi kalau disebut kata-kata tangguhan, itu memang secara umum disebabkan karena perbedaan temporer antara pembukuan akuntansi maupun pembukuan fiskal. Gitu ya teman-teman ya. Itu beban pajak tangguhan. Jadi kalau beban pajak tangguhan namanya juga beban, dia pasti masuknya nanti ke laporan laba rugi. Sedangkan liabilitas pajak kini namanya juga liabilitas, dia masuknya bagian dari kewajiban jangka pendek ya, kewajiban jangka pendek dari perusahaan itu ya. Nah, ini yang namanya liabilitas pajak kini, jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayarkan perusahaan. Nah, ini typo nih, sampai sini aja sebenarnya ya. Nah, dalam laporan keuangan, liabilitas pajak kini disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan. Ya, kadang-kadang kita nyebutnya juga sebagai utang PPh badan. Ya. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan pajak dibayar di muka nih. Apa itu pajak dibayar di muka? Ini yang biasanya terjadi kalau ada angsuran-angsuran pajak atau pajak yang sudah dikenakan dengan PPh final, ya, ataupun yang bisa dikreditkan ataupun tidak dikreditkan, ya, kita sebut dengan pajak dibayar di muka. Nah, jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang telah dibayar oleh perusahaan melebihi jumlah pajak terutang. Ini nanti akan ada hitung-hitungan nih, berapa pajak terutangnya dan berapa pajak yang sudah dibayar di muka. Nah, selisihnya itu akan menyebabkan adanya PPh lebih bayar atau kurang bayar, ya. Nah, dalam hal jumlah yang dipotong pihak lain lebih besar dari pajak terutang, maka akan disediakan sebagai pajak dibayar di muka atau PPh badan dibayar di muka. Nah, ini istilah-istilah penting teman-teman ya, yang saya yakin istilah-istilah ini sebagian mungkin tidak asing buat teman-teman karena sudah mempelajari mata kuliah perpajakan. Tapi yang kita tekankan di dalam materi perkuliahan ini adalah buat teman-teman diminta bisa menghitung beban pajak ya yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Kemudian beban pajak kini dan liabilitas pajak sini. Itu yang sebenarnya penting ya. Dan nanti terakhir bagaimana kita menghitung aset atau liabilitas pajak tangguhan. Ya, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang pajak tangguhan. Dari istilah asingnya itu adalah deferred tax ya. Kalau di istilah bahasa sononya ya, deferred tax. Apa itu yang dimaksud dengan pajak tangguhan? Yaitu beban PPh terutang atau penghasilan PPh untuk periode mendatang. Akibatnya sebagai akibat apa? Adanya perbedaan temporer atau beda waktu. Dan atau kalau adanya masih ada sisa kompensasi kerugian. Jadi ada dua hal ini memang ya. Karena perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Memang yang kita bicarakan di sini banyakkan tentang perbedaan temporer ya. Karena dikaitkan dengan pembukuan akuntansinya yang melekatnya di sana ya. Nah, perbedaan temporer ini akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau sebagai beban pajak tangguhan. Nah, nanti tergantung ya. Setiap tahun kita akan menghitung ya berapa beban pajak kininya ya dikaitkan dengan berapa yang sudah dibayarkan oleh perusahaan ya. Nah, pendapatan pajak tangguhan akan diakui sebagai aset pajak tangguhan, betul, pada laporan posisi keuangan. Sedangkan beban pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Jadi memang itu pasangannya ya. Kalau kita mengakui aset pajak tangguhan di sisi debit, berarti pasangannya adalah kita akan mengakui pendapatan pajak tangguhan. Artinya apa? Itu berarti kita sudah
membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan hitung-hitungan fiskal, gitu ya. Artinya sesuai dengan hitung-hitungan akuntansi itu, pajak kita tuh ternyata lebih tinggi dari hitung-hitungan pajak menurut otoritas fiskal, sehingga itu adanya aset pajak tangguhan. Sebaliknya, kalau pajak kita hitung-hitungannya kita lebih rendah, maka karena beda temporalnya lebih rendah tadi, itu akan menyebabkan liabilitas pajak tangguhan. Ya. Nah, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat apa? Karena perbedaan temporer dapat dikurangkan. Ya. Kemudian akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, atau akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Ya. Sementara liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang pada masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Jadi memang kalau lihat dari definisinya sedikit berbeda gitu ya. Tapi memang kalau dari sisi aset pajak tangguhan itu penyebabnya ada 3 ini ya. Perbedaan temporer, kemudian akumulasi rugi pajak, dan akumulasi kredit pajak yang dimanfaatkan ya. Yang khusus aset pajak tangguhan ada 3 ini. Sementara liabilitas itu untuk pajak tangguhan memang jumlah PPh terutang pada periode masa datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Jadi bagaimana kita bisa mengakui aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan adalah dengan menggunakan rumus ini ya teman-teman ya. Yaitu tarif pajak PPh badan, misalkan tahun ini tarif kita ada 22% ya, dikalikan total koreksi fiskal tapi yang khusus dari beda temporer. Jadi koreksi fiskal itu nanti harus bisa kita kelompokkan ya teman-teman ya. Apakah koreksi fiskal itu masuk dalam beda temporer atau beda permanen ya. Kalau dia masuk ke beda temporer, maka dia akan berdampak pada timbulnya liabilitas pajak tangguhan ataupun aset pajak tangguhan. Nah, jika hasil perkalian antara tarif pajak dengan total koreksi fiskal tadi, total koreksi fiskal beda temporer tadi kan dinetkan ya, karena ada yang koreksinya positif, ada yang koreksinya negatif. Netonya nanti apakah negatif atau positif ya. Jika ternyata negatif, maka akan timbul beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya, jika hasil perkaliannya positif, maka akan timbul aset pajak tangguhan, maaf kurang N ya, dan pendapatan pajak tangguhan. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana contoh perhitungannya. Sebuah liabilitas pajak tangguhan ini bisa timbul ataupun aset pajak tangguhan bisa timbul. Tapi yang jelas, krusial di sini adalah ketika ada koreksi fiskal, teman-teman sudah kebayang dulu nih bisa mengklaster mana yang merupakan beda temporer dan mana yang merupakan beda permanen. Beda temporer inilah yang akan berdampak pada pengakuan aset ataupun kewajiban pajak tangguhan. Caranya bagaimana? Dengan cara koreksi fiskalnya tadi yang neto dari beda temporer tadi dikalikan dengan tarif pajak PPh badan. Itu yang akan menyebabkan aset pajak tangguhan ataupun liabilitas pajak tangguhan. Nah, jangan kemana-mana teman-teman ya. Setelah ini kita akan menyaksikan video mengenai ilustrasi soal yang saya yakin ilustrasi soal sederhana ini akan menguatkan pemahaman teman-teman bagaimana aspek-aspek perpajakan itu ditangkap ya oleh akuntansi, terutama dalam hal ini adalah perpajakan untuk pajak penghasilan. Oke, salam sehat buat sahabat muda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.